Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, kali ini di video kali ini saya akan mencoba mengulas tentang peralatan terbaru kami yang baru saja datang, yaitu SCBA PSS 7000 Dragger. Ya, dimana agak sedikit berbeda dari mana yang kita punya di unit. Di sini ada sedikit perbedaan ya. Namun untuk bagi-bagiannya tetap sama, ada 3, yaitu yang pertama adalah masker dan paru-paru otomatisnya atau kita sebut LDF, dan yang kedua adalah tabung silinder oksigen, dan yang ketiga adalah backplate, dimana backplate-nya itu agak sedikit berbeda komponenannya, dimana sudah menggunakan baterai, dan untuk pressure gauge-nya sudah digital. Nah, untuk kali ini kita akan coba cara merangkainya. Sebelumnya kita cek dahulu, yaitu di sini ada baterai, kunci baterai, dan quick konektornya. Dari ketiga komponen ini, quick konektornya itu jangan sampai hilang, karena kalau hilang akan sangat tidak berguna untuk memasangnya. Nah, langsung saja kita ke backplate-nya. Nah, di sini sudah terlihat tempat baterainya. Di sini ya, rekan-rekan. Nah, di sini ya. Dan untuk backplate-nya ini bisa kita sesuaikan untuk ukuran tubuh kita atau ketinggian punggung kita. Nah, untuk cara mengecetelnya dari sini adalah kita pencet, kita tarik. Nah, di sini ada ukurannya L, M, dan S. Nah, itu teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya masing-masing. Dan untuk ikat pinggangnya ini sudah bisa naik turun. Nah, ini untuk menyesuaikan saat kita jongkok bangun. Nah, dia akan seperti ini. Dan ini baterainya. Bagaimana cara memasang baterainya, yaitu adalah tempelkan terminal ini dan ini bodyguard. Kita pasangkan dari atas ke bawah sampai bunyi klik. Untuk mencopot baterainya, jangan lupa kita gunakan kunci baterainya. Cara mencopotnya adalah tinggal tekan saja. Seperti itu ya, rekan-rekan. Nah, sini sudah terpasang baterai, dan untuk komponennya sudah terisi. Sudah, dia akan checklist sampai bunyi alarm DSU-nya. Nah, sudah bunyi, berarti sudah terlihat di sini ada angka-angka. Di sini ada 0. Nah, kalau udah 0 ini berarti tabungnya harus kita pasang untuk melihat tekanannya dan working duration-nya. Oke. Nah, kita copot, tutup. Nah, ini quick konektornya. Quick konektor ini nggak boleh hilang. Ya, bisa tidak menggunakan botol atau silinder apa aja, SCBA apa aja bisa, asalkan drat quick konektornya ini terhubung. Nah, cara untuk memasangnya adalah kita putar saja. Nah, tidak usah menggunakan kunci, cukup dengan tangan. Nah, setelah itu kita rangkai tabungnya. Untuk memasang tabungnya ini nggak usah kita buka drat atau putar drat, cukup kita tekan saja. Nah, seperti itu sampai bunyi klik, berarti sudah masuk. Dan untuk cara membukanya adalah kita putar ke kanan, putar, tarik. Nah, seperti ini ya. Oke, kita pasang lagi, rekan-rekan. Kita pasang lagi. Nah, sudah bunyi. Kita kencangkan ikat pinggangnya. Nah, setelah ini kita tes tekanan. Kita
masukkan dulu, baru otomatisnya. Nah, sebelum kita buka, pastikan ini sudah tertutup. Tekan saja. Oke. Nah, ini kita akan melihat isi tekanan silinder dan working duration-nya. Kita buka biasa 3 kali. 1, 2, 3. Nah, di sini sudah terlihat angka-angka. Nah, untuk yang angka di atas ini adalah isi tabung silindernya, berarti isinya tersisa 191. Dan untuk angka di bawah ini adalah working duration, di mana batas waktu kita saat bunyi peluit kita harus keluar, jangan sampai full duration ya, jadi harus working duration. Oke. Gunanya setelah tes tekanan ini, kita gunanya untuk mengecek kebocoran fluid. Maksud saya kebocoran pada rangkaian dan bunyi fluid, yaitu safety marginnya. Dari safety margin ini akan berbunyi 2 fluid. Yang pertama adalah dari backplate-nya ini, adanya di sini. Nah, ini fluid pertama akan berbunyi. Setelah backplate fluid ini berbunyi, lalu akan bunyi di sini, di DSU-nya ini, alarmnya. Kita akan coba ya. Sebelumnya kita tes untuk kebocoran. Kita tutup. Nah, kita tutup sudah. Apabila terjadi penurunan yang sangat drastis, bahwa dipastikan itu rangkaiannya itu ada kebocoran. Dan kita lihat lagi, kalau tidak ada berarti siap digunakan. Setelah ini kita tes fluid. Tes fluid yaitu kita tes fluid sebelum digunakan. Nah, ini nanti akan 2 alarm yang berbunyi. Pada tekanan 60 bar, safety margin akan berbunyi. Ya, seperti itu, ya. Seperti itu kira-kira untuk 2 alarm. Yang pertama adalah backplate dari fluid ini sendiri dan alarm dari DSU. Nah, bagaimana cara kita menggunakan DSU ini yang sudah terangkai dengan pressure gauge ini, yang kita sebut adalah EMU atau Electronic Monitoring Unit, dimana untuk mengecek segala sesuatunya yang ada di tabung dan working duration. Nah, bagaimana caranya untuk bekerjanya ini DSU atau DSU ini bekerja pada saat kita working duration atau saat kita memasuki ruangan. Ini harus dicabut. Ini adalah teli. Teli ini gunanya untuk menonaktifkan DSU atau mengaktifkan DSU. Nah, ini sebelum kita masuk ke ruangan yang akan kita tuju, kita harus cabut. Telinya ini harus, yang membawa adalah kepala regu atau yang memimpin operasi. Ya, jangan sampai hilang. Nah, DSU ini akan berbunyi, ada 2. Yang pertama adalah pra-alarm dan alarm. Yang pertama adalah pra-alarm, itu adalah waktunya ada 25 detik dia akan berbunyi. Nah, itu, nah ini harus kita goyangkan. Nah, seperti ini. Yang kedua adalah alarm, yaitu untuk saat si pemakai itu butuh bantuan. Seperti ini, dia akan berbunyi terus menerus. Nah, ini akan bunyi. Nah, makin kencang dia akan terkunci. Nggak bisa kita goyangkan, nggak akan mati. Cara mematikannya adalah si pemimpin operasi itu atau kepala regu masuk ke ruangan, mencari di mana sumber itu berbunyi, masukkan telinya, pencet 3 kali. Nah, seperti itu. Oke, pastikan seperti itu. Untuk DSU ini adalah ada 2 pra-alarm dan alarm. Yang pertama adalah pra-alarm itu 20 detik. Kalau tidak digoyangkan, dia akan mati, terkunci alarmnya. Jadi DSU ini gunanya untuk
si pemakai meminta bantuan. Nah, di sini bagaimana caranya kalau kita meminta bantuan, yaitu menekan tombol bottom panik saat kita butuh bantuan. Bagaimana caranya? Yaitu adalah, nah, ini pencet saja. Nah, ini kita menekan bottom panik untuk meminta bantuan rekan kita. Bagaimana cara mematikannya? Sama saja seperti tadi, masukkan talinya. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana DSU itu bekerja dan cara mengaktifkannya? DSU itu adalah Distress Signal Unit, atau kita sebut saja sensor gerak, di mana si pemakai apabila terjadi sesuatu dia akan bunyi. Nah, di situ ada dua alarmnya. Pertama adalah pra alarm dan dua adalah alarm. Nah, yang kita akan ulas adalah pra alarm dan alarmnya. Sebelum digunakan, talinya ini harus kita cabut. Kalau tidak dicabut dia tidak akan aktif. Caranya seperti ini. Nah, sampai di sini si pemakai atau si pencari mengalami masalah. Pra alarmnya itu akan bunyi. Nah, pra alarmnya itu akan berbunyi sekitar 22 detik. Dia akan bunyi kalau tidak ada gerakan. Nah, kalau tidak ada gerakan dia akan terkunci. Nah, ini sudah masuk alarm. Nah, bahwa si pemakai ini adalah terkendala atau minta butuh bantuan. Nah, langsung kita cari. Cara untuk mematikannya adalah kita matikan. Masukkan, pencet 3 kali. Nah, seperti itu. DSU ini gunanya untuk si pemakai meminta bantuan. Nah, di sini bagaimana caranya kalau kita meminta bantuan, yaitu menekan tombol bottom panik saat kita butuh bantuan. Bagaimana caranya? Yaitu adalah, nah, ini pencet saja. Nah, ini kita menekan bottom panik untuk meminta bantuan rekan kita. Bagaimana cara mematikannya? Sama saja seperti tadi, masukkan talinya. Ya, seperti itu. Ya, cara mematikannya seperti itu. Oke. Di sini ada, mungkin nanti ada pertanyaan. Nah, di sini sudah 00. Berarti tabung ini sudah tidak ada oksigennya. Cara mematikannya adalah, kalau tabung ini masih ada tekanan di sininya, dia tidak akan bisa dimatikan. Jadi harus 00 semua, 0 angkanya, baru kita mematikan. Mematikannya pun cukup menekan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, mati dia. Rangkaian ini akan mati. Mungkin terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk menyaksikan video-video saya berikutnya. Salam Damkar, Damkar, Damkar Jaya!